Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan virtual pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ilham Tasmi LCMA. Selanjutnya, selalu serta salam, marilah kita doakan pada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah bersusah payah membawa umat ini dari alam jahiliyah kepada alam ilmu pengetahuan dengan kalimat la ilaha illallah dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan disempurnakan dengan pembacaan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi dapat memberikan berkah dan kelancaran bagi kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi waktunya dengan mendengarkan tausiah dan ceramah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Hanya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah bersedia juga meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah dan ceramah rohani kepada kita semua. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, kita mintakan kepada Al-Ustaz Dr. Ilham Tasmi LCMA untuk memberikan kajian tafsir Al-Quran yaitu surah Luqman ayat 18. Pada Al-Ustaz, tafadhal, silakan Ustaz. ya, terima kasih Zikri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'wat, ghafirud dunubat. والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو السيئات رفيع الدرجات رافع السماوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang tergabung dalam kajian tafsir Al-Quran Al-Azim kita pada malam hari ini, di mana saja berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, sesuai dengan jadwal, tema kajian kita insya Allah bahasan tafsir Al-Quran Al-Azim ayat yang ke-18, masih berkenaan seputar akhlak, ya, seputar etika kepribadian dari seorang hamba Allah bernama Luqman kepada putranya. Ayat yang ke-18 ini kalau boleh disimpulkan adalah ayat yang mengingatkan kita akan larangan berlaku sombong.
larangan untuk berlaku angkuh, berlaku sombong. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya untuk mendapatkan fadilah dari kajian kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu, mukamu dari manusia karena sifat sombong atau berlaku sombong. Dan janganlah engkau berjalan wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat yang ke-18 dalam surat Luqman. Hadirin hadirat hafizakumullah jami'an. Ayat ini tanpa dimulai kalimat ya bunayya di awalnya. Seperti ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-16. Artinya ayat ini adalah ayat yang masih berbarengan bahasannya dengan ayat yang ke-17. Jadi perintah untuk sabar, perintah mendirikan salat, perintah untuk mengajak orang pada kebaikan, dan mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Tambah satu lagi, perintah agar manusia tidak berlaku sombong dalam kehidupannya. Dalam Islam sesungguhnya sifat sombong ini adalah sifat yang sangat tercela dan harus kita usahakan agar kita tak memilikinya. Kenapa demikian? Karena perilaku sombong itu akan membuat manusia ini mendapatkan laknat dan azab dari Allah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Makanya Allah sebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas, dan jangan engkau palingkan mukamu dari manusia. Dalam tafsir disebutkan, tafsir Al-Quran Al-Azim, maksudnya adalah jangan engkau memalingkan mukamu saat berbicara dengan orang lain. Engkau berbicara dengan orang lain, tapi wajahmu tak menghadapnya. Atau saat mereka berbicara kepadamu, mengadu kepadamu, kemudian engkau palingkan wajahmu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seorang hamba Allah yang maksum, yang Allah ampuni dosa dan kesalahannya, akan pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, perkara tentang datangnya seorang sahabat tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum mau menceritakan tentang kebutuhan beliau, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berbicara bersama orang-orang musyrik. Disebutkan ada orang-orang Yahudi. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam lambat merespon Abdullah bin Ummi Maktum ini, sehingga Allah ingatkan, engkau tak tahu wahai Muhammad, jangan-jangan orang yang datang kepadamu memberikan kesucian untukmu. Kira-kira begitu peringatan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan yang beliau lakukan. Atau ketika orang berbicara kepada kita seperti Abdullah bin Maktum itu ya, tak boleh kita palingkan wajah kita kecuali memang kita darurat mungkin. Ya. Karena memalingkan wajah seperti itu semacam ada anggapan bagi lawan bicara kita meremehkannya. Kita bersikap sombong kepada mereka. Maka perintahnya kepada kita adalah bersikap lemah lembutlah kepada siapa saja. Tidak hanya kepada orang kaya,
tapi juga termasuk kepada orang yang hidupnya sederhana sekali. Karena kita tak tahu sesungguhnya pada diri mereka itu jangan-jangan ada berkah Allah untuk kita, ada nikmat Allah bagi kita. Maka berusahalah kita untuk senantiasa mencerahkan wajah kita tatkala bertemu dengan mereka. Di sini letak keunggulan orang-orang muslim. Abdullah bin Salam yang pernah kita sampaikan, mungkin pernah kita singgung dari kajian-kajian sebelumnya, yang bernama Abdus Sulaim, ya, seorang Yahudi yang termasuk pertama memeluk Islam, itu tertarik dengan Islam itu karena melihat wajah Rasulullah SAW saja. Ya, di samping mungkin keceriaan wajah Rasulullah SAW dan ketampanan, Abdullah bin Maktum itu memang meyakini gitu, dari wajah Rasulullah itu tidak ada terpancar wajah seorang pendusta. Wallahi ma ra'aitu fi wajihi wajhan kadzab. Demi Allah, aku tak melihat sama sekali dari sinaran wajah Rasulullah itu wajah seorang pendusta. Ya, kalau dari ilmu, mungkin dari ilmu kepolisian, mungkin ya, saya juga tidak tahu, mungkin Bapak Ibu mempelajarinya. Dari raut wajah orang kan bisa diketahui dari mimiknya, dari gaya bicaranya, dari apa namanya, akhir ya, dari pancaran wajahnya, itu bisa diketahui orang ini dia jujur, tulus, kan wajah Allah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tak diketahui oleh para sahabat beliau kalau beliau itu sedang sakit parah. Gitu. Padahal beliau sedang sakit parah, tapi beliau berusaha untuk memperlihatkan keceriaan biar sahabat beliau itu tak merasa beban. Gitu. Kan kita khawatirkan wajah kita buat kita itu seperti gimana gitu, biar orang perhatian gitu. Kalau Hasan bin Ali tidak, beliau sakit ini parah sakit, tapi beliau usaha sehingga orang yang berdatangan kepada beliau tidak tahu kalau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sedang dalam kondisi sakit parah. Ya. Yang parahnya lagi dalam kajian ini kita tidak sakit, kita sehat, hidup kita lapang, urusan kita tak sempit, cuman karena ada sesuatu, gitu ya, sesuatu ini jadi masalah. Apa itu? Penyakit di hati, gitu. Ada penyakit di hati sehingga meladeni orang saja kita tak mau secara baik. Ya, kadang-kadang kita cuek saja. Makanya di instansi-instansi besar kadang-kadang dilakukan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan terkait dengan excellent service, gitu ya. Salah satunya guna untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau orang bank itu kan kita tidak tahu, jangan-jangan dia habis jatuh kan ya, bisa jadi kan. Dia pergi ke kantornya, jangan-jangan di jalan tadi habis jatuh. Tapi kalau dia meladeni tamunya gitu, nasabahnya tidak pernah mereka perlihatkan wajah murungnya. Coba perlihatkan wajah murung, pindah orang ke bank berikutnya atau ke bank yang lain. Begitu juga pelayanan-pelayanan di hotel, rumah sakit dan segala macam. Lari orang, gitu. Dan sesungguhnya itu adalah tradisi yang sudah ada di dalam Islam. Salah satu ayatnya ini dia firman Allah yang menurut imam ulama tafsir, Imam Ibnu Ishaq, Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wala tusair khaddaka linnas ini, dan jangan palingkan wajahmu ini memang ketika berbicara. Ya. Secara umum sesungguhnya perintah agar kita tidak berlaku sombong digambarkan sisi bicara. Karena ada juga kadang-kadang kita bicara, kemudian dia pergi, waktu lebih parah lagi. Nah, dalam Al-Quran terlalu sebutkan begitu, hanya sekedar baru kita berbicara, ngomong, tetap berbicara, begitu berhadapan, kemudian dia palingkan wajahnya begini. Gitu. Itu sudah dianggap larangan dan akan berakibat murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya di dunia dan di dunia wa fil akhirah. Tahu Bapak Ibu rahimakumullah, tusair itu kan artinya memalingkan, memalingkan.
asal katanya itu adalah as-sa'r, as-sa'ru ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas, as-sa'ru. Asal katanya as-sa'r. Apa itu as-sa'ru? As-sa'ru itu adalah suatu penyakit yang bersarang di leher onta. Onta lumayan panjang lehernya ya. Nah, kemudian di lehernya itu bersarang suatu penyakit. Ya, sehingga dia terhalang gitu untuk bisa meluruskan kepalanya ke depan. Kadang bengkok kiri, bengkok kanan. Bahkan disebutkan dalam tafsir as-sa'ru yang bersarang di leher dan bagian kepala unta itu kalau dibiarkan lama kelamaan dia akan menyebabkan putusnya bagian leher dan badan unta. Dari gara-gara as-sa'ru, putus bagian leher dan bagian kepala dan badannya unta. Jadi orang Arab waktu disebutkan oleh Allah wala tusa'ir khaddaka linnas, itu mereka langsung apa namanya? Langsung simpatik dan betul-betul menjaga betul ayat ini agar mereka tak disamakan dengan penyakit onta, hobi memalingkan wajah. Padahal sebenarnya di sininya ada penyakit. Ini manusia ada penyakit. Penyakitnya di sini dalam hati, dalam dada, sehingga dia mudah memalingkan wajahnya dari orang lain. Itu orang lain itu hamba Allah. Hamba Allah. Jangan-jangan yang kita palingkan wajah kita adalah makhluk yang termulia di sisi Allah. Rugi besar kita. Ya, ternyata dia hamba Allah yang paling mulia. Kita kan tidak sadar siapa itu tamu kita, siapa itu orang yang bersama kita. Ya, kita Allah akan baik, kita tidak menyapanya dengan baik, tidak menyahutnya secara sopan, secara santun. Marah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan dalam syair orang Arab, wa kunna idzal jabbaru sa'ara khaddah aqamna lahu min mailihi fataqawwama. Dan adalah kami bila menghadapi orang sombong yang memalingkan mukanya, maka kami akan luruskan dia dari kesombongannya hingga ia kembali ke jalan yang lurus. Jadi ada situ kalimat wa kunna idzal jabbaru sa'ara khaddahu. Jadi menghadapi orang sombong yang memalingkan mukanya. Memang ada kalimat sa'ara gitu ya. Sa'ara berarti memalingkan. Yang dipalingkannya apa? Wajahnya. Yang dipalingkannya adalah kepalanya dari orang lain. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau an talqa akhaka wa wajhuka basitun." Diingatkan kita oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu dengan sedekah yang engkau punya, walaupun hanya dengan sekedar bersikap ramah dan mencerahkan wajahmu ketika engkau menjumpai saudaramu. Ternyata menjumpai saudara kita dengan wajah cerah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sedekah. Ya, dengan pahala sedekah. Jadi tidak boleh kita berpelit-pelit gitu. Memperlihatkan wajah kita, maksudnya adalah memperhatikan orang lain yang sedang menghadap kita atau kita yang sedang menghadap. Ada juga ungkapan dari Abu Talib ini dalam tafsir Ibnu Katsir saya dapatkan. Abu Talib pernah berkata, wa kunna qadiman la nuqirra zulama idza mathana su'ara ru'usi nuqimuha. Dahulu kami tidak pernah membiarkan suatu perbuatan aniaya apapun, kata Abu Talib. Tidak pernah. Kami membiarkan perbuatan berusaha untuk meluruskannya. Rasul didatangi oleh seorang sahabat yang dikejar-kejar oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain ini bukan mengejar ya, maksudnya itu ingin meniru akhlaknya, kepribadiannya.
Kenapa sahabat ini begitu dekat dengan baginda Rasulullah SAW? Apa kelebihannya? Maka sahabat yang mengejar ini berusaha untuk melihat dan mencari tahu tentang kepribadian yang akan mencontohi si B. Dan diikuti, sampai si A akhirnya mengetahui, ini rasanya saya sedang dibuntuti oleh seseorang. Gitu. Ada yang mengikuti saya nih rasanya. Akhirnya beliau lari menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah SAW itu, si Fulan tidak sadar kalau situ sudah ada Rasulullah SAW oleh Rasul. Dan ditanya, ada apa gerakan? Kenapa kau mengikuti si Fulan? Kemudian dia berkata, ya Rasulullah SAW, Fulan ini adalah orang baik, orang ini dengan pujian-pujian yang banyak. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya akhi, la taqta' unuqa akhika. Wahai saudaraku, jangan engkau sampai memutuskan leher saudaramu sendiri. Ini mungkin dari kalimat sa'ara tadi ya. Jangan engkau sampai memutuskan leher saudaramu sendiri. Maksudnya, kalau engkau puji dia di hadapan orang lain seperti ini, nanti dia sombong, itu kan sama. Engkau telah memutuskan lehernya dari badannya. Tak berkepala dia. Jangan sampai itu terjadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dapatlah pelajaran kita dari Rasulullah SAW dan para sahabat, kalau kita ingin memuji seseorang, agar dia tetap terjaga keikhlasannya, terjauh dari kesombongan, kita tetap mau puji juga orang ini. Maka sebutkan ungkapan, La uzakki ahadan indallah. Sungguh, aku tidak memuji seseorang di hadapan kalian ini. Karena yang patut dipuji hanya Allah. Tetapi secara zahir yang aku lihat, fulan ini bla 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 bla. Silakan kita sebutkan kebaikannya. Tidak apa-apa. Tapi jangan mendahulukan Allah dengan mengatakan si fulan ini baik, si fulan ini kaya, si fulan ini ramah. Karena Rasul SAW telah menegaskan kepada kita, kalau kita puji-puji dia di depan orang lain, khawatir putus lehernya dari badannya. Anda berkepala dia berjalan nanti. Bisa dia awang-awang, kampis itu hidungnya, sombong dia. Gara-gara siapa? Gara-gara kita pun akhirnya ikut berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa dalil yang diungkapkan dalam tafsir sesuai bersamaan dengan bahasan kita pada malam hari ini ya, tentang larangan berlaku sombong. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin tahillu lahu al-jannatu ay yariha rihaha wa la yaraha. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meninggal dunia dan ketika meninggal dunia itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Tidak banyak, sebesar biji sawi saja. Dia meninggal dunia, tapi di hatinya ini masih terpancar, masih ada menetap sebesar biji sawi sifat sombong. Apa pesan Rasul SAW baginya? Maka tidaklah halal baginya surga. Tidaklah halal baginya surga. Dan dia tidak akan mencium baunya dan tidak akan pula melihatnya. Gimana kira-kira itu? Bahaya ya? Maka pantas syaitan, jin, Allah keluarkan dari surga karena kesombongan. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Kenapa engkau sombong? Kata Allah, tidak pantas engkau sombong di hadapanku. Keluarlah dari surga ini. Karena surga ini tak bisa dihuni bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Sesungguhnya kamu, hai syaitan, di antara makhluk-makhlukku yang hina, kecil, tak patut untuk tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terusirlah syaitan dan kawan-kawannya dari surga. Kenapa? Karena sifat kesombongan. Karena sifat sombong itu.
Kemudian hadis yang kedua, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimal. Seseorang dia sedang makan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala, kan di depan Rasulullah itu Rasulullah berkata, kul biyaminik. Cobalah makan dengan tangan kananmu. Jangan makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kanan. Ada di sini yang biasa makan pakai tangan kiri? Gitu. Tidak boleh. Makan mesti pakai tangan kanan. Ustaz makan kerupuk, Ustaz. Walaupun makan kerupuk, ya, tak ada fadilahnya makan pakai tangan kiri. Karena kita tahu tangan kiri bukan tangan yang disunahkan untuk makan. Kalau makan, maka pakai tangan kanan. Kecuali, ada kecualinya ya. Kalau kita terluka, tangan kanan kita tidak ada, sakit, ya boleh. Tapi kalau tangan kanan kita sehat, makan. Karena orang yang makan pakai tangan kiri, ternyata dalam hadis ini dianggap sebagai orang yang sombong. Hilang kebaikan untuknya. Kata Rasulullah, makan hai fulan dengan tangan kananmu. Kemudian fulan itu menjawab. Kalau dia menjawab, tidak bisa, tidak bisa. Apa katanya itu? La tati'. Mas tata'atu. Aku tidak sanggup. Ngomongnya begitu ke Rasulullah SAW. Tidak sanggup. Gitu. Maka Rasul SAW bersabda, ma mana'ahu illal kibir. Kalau begini caramu, hai fulan. Gitu. Maka tidak ada yang menghalangimu makan dengan tangan kanan kecuali kesombonganmu itu. Jadi tidak ada yang menghalangi engkau makan pakai tangan kanan, bahkan bisa makan tangan kanan kecuali karena ada sombong di dadamu. Para ulama hadis menyebutkan ya bahwa satu orang yang makan pakai tangan kiri dianggap orang yang sombong, hilang pahala kebaikan yang ada padanya. Murka Allah, marah Allah karena Allah menyediakan tangan kanan untuk kebaikan kita termasuk makan. Dalam hadis Rasulullah sebutkan begitu, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, bukan kul bishimalik, makan tangan kiri, bukan makan pakai tangan kanan. Jadi tidak usah pula ikut tradisi-tradisi orang barat makan sendiri gitu ya. Tidak usah, karena sunnahnya tidak ada begitu. Kalau kita bisa dengan sunnah, kenapa mesti dengan luar sunnah? Kalau Rasulullah mengajar kita makan duduk, menghargai makanan gitu ya, kemudian menghargai organ yang ada di tubuh, lambung, segala macam gitu. Ya, kenapa kita paksakan untuk berdiri? Karena Rasulullah SAW tidak pernah makan dan minum berdiri kecuali ketika beliau minum air zam-zam. Itu saja. Dan tidak setiap zam-zam pun Rasulullah berdiri. Itu pun riwayatnya kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas yang menyatakan Rasulullah SAW pernah saya melihat beliau minum sambil berdiri. Yang lain tidak. Rasulullah makan duduk, Rasulullah minum duduk. Ya. Itu yang hadis yang kedua. Larangan dari Rasulullah SAW, tapi dari sikap, dari bentuk yang langsung kepada jenis makanan. Jenis makanan. Kemudian berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allah jamilu yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya batas di mana batas kesombongan seseorang itu? Apakah termasuk tatkala dia berpakaian yang cantik dia dianggap sombong? Apakah termasuk dia berkendaraan pergi ke kuliah, pergi kampus dia dianggap sombong? Kalau rata-rata mahasiswa misalkan jalan kaki atau naik bus kampus atau dia naik angkot atau naik motor, ini enggak, dia pakai mobil kampusnya, apa kemudian dia anggap dia sombong? Atau dia memakai pakaian terbaik, pakai rayo datang ke kampus, apakah dia dianggap sombong? Nah, gitu. Ini kajian ini ya. Sampai mana batasan seseorang itu dikatakan sombong? Ternyata kalau kita rujuk kepada kalimat wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari orang lain ketika engkau bicara karena engkau sombong. Ternyata ada batasannya. Sombong itu tatkala seseorang menjatuhkan orang lain ya atau meremehkan orang lain. Nah, begitu. Tatkala kita merasa tinggi bangga seolah orang itu di bawah kita, maka itulah yang disebut dengan sombong. Dalam hadis tadi yang sudah kita bacakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabda di hadis sahih dari Imam Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Tidak usah banyak, segadang biji sawi aja, gitu. Dia tak akan pernah masuk surga, tak akan pernah mencium wangi surga.
Sampai seseorang akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia suka memakai baju dan sendal yang bagus?" Dalam hadis yang lain itu ada disebutkan, "Bagaimana denganku ya Rasulullah? Aku tak bisa kecuali memakai sendal yang berwarna putih. Aku tak bisa kecuali memakai baju yang berwarna hijau, berwarna biru, gitu. Warna-warna cantik, warna-warna bagus gitu. Kalau sendal putih kan terang dia, nampak." Dalam hadis yang lain tuh, dalam hadis yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu indah, dan Allah suka dengan yang indah-indah. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Allah itu cantik dan Allah suka dengan yang cantik. Sombong itu sesungguhnya adalah al-kibru, sombong itu sesungguhnya ada batrul haqqi. Ya, apa itu batrul haqqi? Menolak kebenaran, gitu, dan meremehkan orang lain. Maka siapa kira-kira orang yang paling sombong dalam hidup dunia ini? Orang kafir. Karena orang kafir itu adalah orang yang paling meremehkan kebenaran. Makanya ada kesombongan yang dibolehkan, ya, kepada Dikri dan kawan-kawan. Ada sombong itu yang dibolehkan. Sombong mana itu? Sombong tatkala sombong di hadapan orang yang paling sombong. Gitu. Siapa sombong? Orang-orang kafir. Orang kafirnya sombong, gitu. Bahkan membanggakan diri, melagak di hadapan kita. Maka kita boleh membalasnya dengan itu bukan al-kibir, tapi masuk dalam bahasan yatabakhtar. Ini hati-hati dengannya. Dan jangan sampai kita tabakhtar amamal mukminin, berlaku sombong di hadapan orang mukmin. Berlaku sombong di hadapan orang kafir ada dalilnya. Ketika Abu Dujanah, ya, menerima pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran, wa huwa yatabakhtar amamal kuffar wal muslimin. Kemudian beliau berjalan, ya, di hadapan orang-orang kafir sambil melenggak-lenggokkan badannya memegang senjata pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ini fulan ini atabakhtar, fulan sombong ya Rasulullah, fulan sombong." Tapi Rasulullah SAW mendiamkan. Maka diam Rasul SAW dianggap sebagai bagian dari sunnah. Boleh berlaku sombong di hadapan orang sombong dan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Dia tahu nolak, itu orang paling sombong gitu. Allah paling tidak suka ada orang-orang sombong itu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalin fakhur, ya, kalau dalam surat An-Nisa begitu ya. Kalau di sini juga innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang-orang yang sombong dan membangga-bangga satu itu atau angkuh, ya, dengan kalimat yang lain. Maknanya sama. Kemudian itu hadis, ya. Hadis yang berikutnya adalah dari Fudalah bin Ubaid, semoga Allah meridainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, gitu. Ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu. Tidak akan ditanya. 3 golongan. Di hadis Imam Tabrani, ya. Ada di akhirat dia campakkan ke dalam neraka. Campakkan, dibuang ke dalam neraka. Yang pertama, siapa itu? Rajulun naza'allah rida'ahu. Orang yang mencabut selendang Allah. Fa inna rida'ahul kibru wa izarahul izzu. Yang pertama yang tak akan ditanya, dia langsung dicampakkan oleh Allah dalam neraka, adalah orang yang mencabut selendang Allah. Apa selendang Allah yang dia cabut itu? Sombong. Kemudian apa pakaian Allah? Kebesaran. Selendang Allah sombong. Kemudian pakaian Allah kebesaran. Kalau ada orang yang sombong, maka sama artinya dia telah mencabut secara paksa selendang milik Allah. Allah marah.
Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Yang pantas untuk sombong itu hanya Allah. Karena Allah sang pencipta, Allah maha mengatur, Allah memberi manfaat, Allah memberi darat, Allah maha menghidupkan, Allah mematikan. Kita tidak siapa-siapa. Masa kita berlaku sombong? Yang kita terima saja semuanya adalah titipan. Ya kan? Titipan. Tidak ada yang hak milik. Ada Ustaz milik Ambo? Iya, milik sampai Pak datang malaikat Israel cuman. Kalau sudah bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Ini tanah saya, ini mobil saya, ini rumah saya, ini pekerjaan saya, ini uang saya di tabungan, di bank. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Habis sudah. Maka yakinilah semua yang kita miliki ini hanyalah titipan dari sang penitip. Tidak perlu kita sombong lah, ini semua titipan kok gitu. Jabatan titipan, jangankan jabatan, usia juga titipan Allah kepada kita. Makanya usia kita ini berbeda-beda, tidak ada yang sama, gitu. Berbeda-beda. Apalagi kecantikan titipan juga, harta titipan juga, ya. Semua titipan, maka tak perlu disombongkan titipan-titipan itu. Karena kalau kita sombong dengan titipan-titipan itu, buta mata kita dari kebenaran. Itu bahaya itu. Buta mata kita dari melihat kebenaran. Yang ada itu kebatilan saja. Dan salah, benar juga tidak. Salah, benar juga menurut kita. Ini bahaya ini, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Coba lihat orang-orang yang berpaham sekuler, liberal gitu ya. Udah salah, masih ngeyel juga mengatakan itu benar. Udah keliru, masih mengatakan, oh enggak, ini benar, ini betul. Diingat kalau orang, ini ayatnya, ini dalilnya. Tidak, menurut dia itu juga benar. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jangan-jangan karena bermula dari kesombongan yang dia tumpukan dalam dadanya, sehingga dia benar-benar menolak untuk mengikuti kebenaran. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang apa namanya, yang tidak akan ditanya nanti di akhirat, kemudian dia dicampakkan ke neraka, adalah orang-orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Ada perintah Allah, dia ragu-ragu dengannya. Ya. Yang ketiga adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna ahlan nar kullu, yang berikutnya adalah sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar, jawaz, ya, orang yang sudahlah kasar, keras pula. Kemudian siapa lagi? Mustakbir, jama', manna', termasuk itu. Siapa berikutnya? Orang-orang yang akan masuk neraka selain orang-orang yang kasar, lagi keras. Berikutnya yang kedua adalah orang-orang yang bergaya sombong dalam jalannya. Sombong dalam jalannya. Ya. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mengumpulkan harta. Dalam kitab Bulughul Maram itu, dulu saya sempat belajar, itu ayat-ayat tentang sombong itu, hadis-hadis tentang sombong itu ya, sampai ada pelarangan, ada larangan ya, saya contohkan, ada larangan kita menarik kerah baju gini, menarik baju seperti ini di depan orang. Padahal menurut kita kan ini biasa saja ya, biasa saja. Nah, tapi sebagian orang dulu di zaman Rasulullah SAW ada budaya kalau menarik baju ini memperlihatkan kesombongan. Sekarang orang malah buat kesombongan. Yang wanita pakai gelang di kaki, kalau perlu dibunyi-bunyikan gelangnya biar orang tahu dia punya gelang emas di kakinya. Nauzubillah summa nauzubillah gitu. Apa namanya? Bukan menyisir ya. Kita menarik kain kita aja begini, ya. Itu dilarang. Karena khawatir kita termasuk kepada orang-orang yang berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penduduk surga, wa ahlul jannati akan menuju surga adalah orang-orang yang lemah dan mereka terkalahkan. Ya. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, miriplah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Artinya dengan langkah yang angkuh, dengan langkah yang sombong, dengan langkah yang takabur. Jumawa kita kata orang, tidak ada salah. Kenapa kita menyombong-nyombongkan diri? Janganlah kamu bersikap demikian karena Allah pasti membenci. Makanya dalam ayat ini Allah sebutkan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman surah Al-Isra,
ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Tidak usahlah sombonglah dengan berjalan di muka bumi ini. Ya, secara sombong jangan, tidak usah. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan sekali-kali ada kemampuan engkau meninggikan badan kita di gunung, tidak ada kemampuan. Menembus bumi sampai ke dalam, tidak ada kemampuan kita. Maka jangan berlaku sombong. Yang patut sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang ayatnya dari awal, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari menatap manusia ketika berbicara karena engkau sombong, dan janganlah engkau wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang gemar membanggakan. Ini dari kajian kita pada malam hari ini adalah jangan berlaku sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Batul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wallahu a'lam shawab. Itu mungkin kajian pada malam hari ini. Untuk berikutnya silakan dikembalikan kembali kepada moderator, pada Ahlu Dzikri, pada tafadhal masykuran. Barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan materi kepada kita bahwa kita harus selalu berendah hati dan tidak ada yang kita punya di dunia ini karena semuanya itu milik Allah, datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Rasanya kepada kaum muslim muslimat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menghidupkan mikrofon atau mengetikkannya di kolom chat. Sudah ada yang raise hand kepada Bapak Rido Jamalius LCMA, disilakan Pak. Silakan Pak Rido. Baik, sudah ada pertanyaannya di kolom chat. Bagaimana cara menghindari sikap sombong, Ustaz? Silakan jawab, Ustaz. Sudah itu pertanyaannya ya? Ya, di kolom chat, Pak Ustaz. Dzikri. Oh ya, terima kasih. Bagaimana cara menghindari agar kita tidak tergolong kepada orang-orang yang mudah berlaku sombong dalam kehidupan kita? Dalam beberapa teori ya, untuk menjaga kepribadian bukan hanya kesombongan, ya, tapi merata untuk semua akhlak tercela lah, termasuk sombong, termasuk bakhil, kikir. Kita diajarkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu trik yang terjitu lah. Itu trik yang terbaik, bukan hanya sombong, tapi termasuk semuanya di antara sifat-sifat tercela. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menguatkan keyakinan kita bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan, Allah yang Maha memberi manfaat, dan Allah yang Maha memberi mudarat. Itu mesti diyakinkan. Bagaimana caranya biar itu kokoh? Keyakinan kita kepada Allah itu semakin kokoh. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan jauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin dekat dirinya kepada Allah akan terjaga bawahnya di hadapan manusia, akan terjaga dirinya di hadapan manusia. Siapa itu? Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Caranya banyak. Bisa dengan menjaga ibadah salat kita, ya, selesai yang wajib kita jalan, yang sunnah. Bisa dengan merutinkan tilawah kita, atau bisa kita bermuamalah dengan salihin, dengan orang-orang saleh, sehingga terpancarlah wangi kesalehan mereka kepada diri kita, terhindar dari kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan bisa dengan amal-amal yang lain, misalkan dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan wakaf kita,
dengan kasih sayang kita kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada teman sejawat, kepada tetangga, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini inti dari bagaimana caranya biar kita terhindar dari kesombongan. Sedangkan untuk bumbu-bumbunya bisa dengan belajar. Kita belajar seperti sekarang ini. Kita dengar kajian, apa kira-kira sebab, apa kira-kira akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang berlaku sombong. Karena kita mengetahui, akhirnya kita menyadari, oh ini berarti sifat ini salah. Selama ini saya berlaku seperti itu, waduh itu keliru ya ternyata. Ternyata balasannya si Allah tidak tanggung-tanggung, murka dunia wal akhirah gitu. Murka dunia akhirah, tertutup mata dari melihat kebenaran. Sebagaimana Qabil ya berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai tertutup matanya melihat kebenaran, adik kandungnya dibunuh gitu. Atau yang lain seperti Abu Jahal juga begitu ya, berlaku sombong dan angkuh sampai melemparkan Rasulullah SAW dengan kotoran gitu. Tapi Fatimah marah, tapi Rasulullah tahan, Fatimah jangan marah, jangan marah. Dan Rasulullah serahkan kepada Allah, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa Uqbah wa Utbah. Siapa lagi dibaca Rasulullah dalam doa itu ya. Ketika beliau kan dilumuri kotoran itu kan. Sombong kali Abu Jahal gitu. Seolah-olah dunia milik dia sehingga dia bisa berbuat apa saja kepada yang lemah. Ketika itu yang lemah siapa? Baginda Rasulullah SAW. Atas kuasa Allah, tidak berlangsung lama hidup Abu Jahal. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar. Di perang Badar itu semua yang pernah menyakiti Rasulullah hadir dalam peristiwa melempari Rasulullah dengan kotoran di hadapan Ka'bah, semuanya habis dalam perang Badar. Dihancurkan oleh Allah. Tak menunggu lama. Kalau begini, dunia sengsara, akhirat dipastikan juga akan semakin binasa, dimurka dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kepada Ustadz Ridho ya kira-kira jawabannya untuk pilihan bagi kita, bukan bagi hanya Ustadz, tapi bagi kita semuanya lah. Pilihan terbaik bagi kita bagaimana sifat-sifat yang tercela itu bisa terhindar dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Zikri. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ridho Jamalus LCMA yang telah bertanya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain, kaum muslim muslimat yang ingin bertanya, disilakan menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkannya di kolom chat. Izin bertanya, moderator. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Arya dari Ikom Visip 18. Jadi Ana mau bertanya Ustadz terkait yang pembahasan tadi ada yang tentang sombong itu Ustadz. Silakan. Afwan, sinyal di luar. Jadi Ana lanjutkan. Kalau misalnya Ustadz, kita sebagai salah seorang yang memiliki jabatan strategis, misalnya ketua atau koordinator atau pejabat-pejabat gitu Ustadz, apakah kan kita baiknya itu memiliki wibawa, memiliki apa namanya ketegasan atau wibawa yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, mungkin dengan wibawa tersebut orang tidak meremehkan kita atau merendahkan kita karena kita adalah pemimpin dari orang-orang tersebut, Ustaz. Tapi apakah bisa wibawa tersebut atau apa nama sikap kita yang dikit apa memimpin orang tersebut bisakah sifat itu menimbulkan kesombongan bagi kita, Ustaz? Atau ada hal-hal yang bisa untuk menghindari kesombongan dengan cara apabila kita menjadi ketua atau koordinator atau di posisi strategis lainnya, Ustaz? Mungkin itu pertanyaan dari Ana, dikembalikan ke moderator. Gimana soal wibawa? Terima kasih. Silakan. Maksudnya, terima kasih Arya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi terkait dengan kita punya jabatan strategis dan kita ingin berwibawa di hadapan yang lain. Ya. Kalau seandainya yang kita tuju agar orang memuji kita masuk dalam kesombongan, maka wibawa itu tidak perlu dibuat-buat.
kerja tidak ada, wibawa dibuat-buat, tidak perlu. Kita insya Allah akan berwibawa dengan kinerja kita. Optimal kita bekerja, ya, maksimal kita, berkualitas pekerjaan kita, gitu. Bagus manajemen kita muliakan orang yang ada di bawahan kita, dia wibawa sendiri. Dibuat-buat wibawa gitu ya, agar kita dimuliakan oleh orang lain. Nah, di sini letak pemahaman keliru orang itu. Ya, dia sibuk untuk ini yang kita perlu berhati-hati ya. Dia sibuk untuk mencari penghormatan orang lain, tapi saat yang bersamaan dia lupa untuk menjaga kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang diamanahkan dengan jabatan itu. Contoh saja, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, dalam hadis Rasulullah SAW. Engkau muliakanlah orang yang ada di bumi itu suruh. Yarhamukum man fis sama, yang di langit insyaallah akan memuliakan. Ya, yang di langit akan memuliakan. Kalau yang di langit sudah memuliakan kita, yang di dunia insyaallah serta merta akan memuliakan kita. Jadi tidak perlu kita untuk mencari-cari muka kita, karena dia tipis-tipis ini, Arya, mencari muka dengan menjaga wibawa 11-12 ini tipis-tipis lah gitu. Jadi tidak salah, bahkan benar sekali mungkin Luqman Al-Hakim, karena ini sifat ini akan terbawa gitu. Yang paling jelek itu kalau dalam hadis ya, orang sengsara miskin sombong, itu paling buruk sekali. Sudah ada sengsara sombong pula. Nah, yang jelek ada juga orang kaya sombong. Yang paling jelek lagi, dia sudahlah miskin sombong juga. Jadi kalau untuk mencari wibawa, rasanya tidak perlu kita sengaja untuk mencari wibawa agar dihargai. Cukup dengan kita sibuk memperhatikan kedekatan kita kepada Allah dan memperhatikan kinerja kita. Karena kalau kita cuma fokus dengan wibawa kita, kemudian lupa dengan target-target yang ada, kerja-kerja yang ada, khawatir malah orang lain juga akan memuji kita hanya dengan batas waktu. Selesai kita dengan jabatan itu, tidak saponyo Arya. Selesai kita jabatan itu 5 tahun, habis tidak saponyo kita lagi. Kenapa? Karena waktu menjabat kita hanya sibuk. Tapi coba kita wibawa dengan kinerja kita. Kita muliakan orang yang ada di bawahan kita sayangi dia, kita cintai mereka, kita efektif bekerja, total bekerja, berkualitas pekerjaan kita, kuantitasnya juga terjaga. 5 tahun habis, ya, atau 10 tahun habis, setelah itu pun orang-orang itu akan merindukan kita. Wibawanya tidak berhenti kalau kita punya jabatan. Tidak ada jabatan, kita tetap dianggap berwibawa di hadapan mereka. Jadi, dikira begitu kalau bagi Ustaz. Lebih kepada menjaga amanah gitu ya. Tidak hanya fokus kepada karakter gitu. Sekarang kan juga saya lihat itu ada trainer-trainer pendidikan ya boleh-boleh saja semuanya. Bagaimana untuk memunculkan kewibawaan depan orang, bisa 3 juta harganya, berapa itu harganya? 3 juta, 4 juta ya. Cara berjalan, cara memasang dasi, cara duduk gitu. Kabarnya begitu ya, kalau presiden kadang kabarnya begitu, saya juga kurang tahu. Saya dengar berita begitu sehingga orang lain melihat kita berwibawa. Ya boleh saja kalau itu, cuman yang intinya gitu. Orang akan memuliakan kita itu kan dari amanah kita, dari pekerjaan kita. Sehingga orang memuliakan kita, bagus pun jas kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Sekarang orang memuji kita, besok orang mencaci kita. Gitu. Nah, insya Allah seperti itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, Rasulullah SAW, gitu ya. Di saat lapang beliau, gitu. Saat lapang beliau bertemu dengan seorang sahabat yang baru masuk Islam, gitu. Baru masuk Islam. Tapi sudah sepekan, 2 pekan tidak berjumpa Rasulullah. Suatu ketika bertemu dengan Rasulullah, tanya, ya Rasul, ya Fulan, kemana saja engkau? Sudah sekian lama kita tak berjumpa. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku lupa ya Rasulullah untuk menemui engkau karena aku sibuk berdakwah di kampungku setelah aku Islam. Saya pulang kampung, mendakwahi orang kampungku yang belum Islam ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Masya Allah, ashtaqu bik. Aku rindu denganmu, kemana saja engkau? Kata Rasulullah SAW, ya Fulan, di situ, di sana di lembah sana,
ada sekian puluh onta milikku. Engkau ambil seluruhnya, engkau bawa pulang ke kampung halaman. Silakan engkau bawa pulang ke kampung. Masya Allah. Itu cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga wibawa beliau di hadapan kaum muslimin. Walaupun Rasulullah akhirnya tidak makan. Ya. Termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tidak pernah tidak tahu kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak makan, tidak minum selama 2 kali terbit bulan purnama. 2 kali terbit bulan purnama. Tidak ada yang tahu. Orang tahunya Rasulullah senang-senang saja. Pada kata Sayyidah Aisyah kepada ponakan beliau Zubair ibni Awam radhiyallahu anhu, ya bani akhi, wahai anak dari saudariku, kami 2 bulan tidak makan, tidak minum. Ditanya oleh Zubair bin Awam, lantas wahai ibnu ammi, wahai ibuku, tanteku, dengan apa Rasulullah makan selama 2 bulan? Bil aswadan, dengan aswadan saja. Satu dengan kurma dan yang kedua dengan air zam-zam. Tapi Rasulullah SAW tetap beliau tak mengeluh sedikit pun. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis gitu. Menangis Umar bin Khattab, seberani itu Umar bin Khattab tapi menangis beliau tatkala mengetahui Rasul SAW itu tidur di tikar dari pelepah korma. Rasulullah tidak ingin puji, beliau tidak ingin dibanggakan. Umar, tolong ambu kan Rasul, engkau tolong servis aku. Tidak begitu Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab menangis melihat bekas jejak-jejak pelepah kurma di pipi beliau. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, bagaimana aku tak menangis ya Rasulullah? Al-Qaisara wal-Kaisara yatamatta'ani bidunyahuma. Ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi dan rajanya Persia, Kaisar Romawi Persia, sedang yatamatta'ani bidunyahuma. Kedua-duanya sedang menikmati dunia mereka keduanya. Sedangkan engkau ya Rasul tidur di pelepah korma. Bagaimana aku tak menangis ya Rasul? Kira begitu jawabannya ya. Dari yang bertanyakan banyak jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti insyaallah. Oke. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berarti itu kayak nggak perlu wibawa tuh, kita lihat dari orang lain, perbaiki aja niat dan kinerja dari diri kita sendiri. Oke, makasih Ustaz. Masya Allah. Kembalikan ke Ya, moderator. sama Arya. Terima kasih kepada Bang Arya atas pertanyaannya. Sebenarnya ke kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, yaitu dari Bu Yunarti bertanya, Bismillah, izin Ustadz, apakah penyakit Ain itu, apakah ada kaitannya dengan sifat sombong? Bagaimana menurut Ustadz fenomena update status di medsos? Jazakallah khairan katsiran. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penyakit Ain itu adalah penyakit yang bersumber dari kecemburuan seseorang ya. Cemburuan seseorang kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam, apakah karena memang kelebihan yang dia miliki atau tidak, wallahu a'lam. Kira begitu ya. Jadi penyakit ini bagian dari penyakit yang dimulai dari perasaan iri dan perasaan dengki. Begitu. Apakah ada kaitannya dengan sifat sombong? Ya ada. Saya juga itu karena kesombongan, karena perasaan iri, karena perasaan dengki, sehingga memunculkan penyakit itu gitu ya. Di zaman Rasulullah SAW itu disebutkan ain itu benar-benar ada dia. Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendulukan takdir gitu, sungguh ain itu bisa terjadi dia. Ya. Gimana bentuknya itu segala macam gitu ya. Cara yang terbaik adalah ruqyah gitu. Cara terbaik adalah dengan meruqyahnya. Seperti dikisahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah lihat putri dari Ummu Salamah, wajahnya cenderung berwarna hitam. Maka ketika itu memintakan agar putri dari Ummu Salamah ini diruqyah
karena dia sedang kena penyakit nazarah. Nazarah itu pandangan atau yang kita kenal juga dengan istilah penyakit ain. Kemudian tadi apa tadi? Fenomena update status di medsos. Update status di medsos ada apa-apa. Update status di medsos dia tergantung kepada mungkin yang dimasukkan oleh ibu ini kan gimana itu orang update status di medsos itu kan dia memperlihatkan ini dia. Sebagaimana sombong ini bagian dari sifat hati, ikhlas pun kan juga sifat hati. Jadi kalau medsos itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan, memberitahu kondisi saya sehat walafiat, kemudian kita update status di media sosial, tidak apa-apa. Bahkan orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Bahkan bertambah ilmu dan wawasannya, bertambah pahala kita. Tapi kalau dalam rangka membanggakan diri, menyombongkan, itu yang jadi masalah. Ya tergantung kepada hati dan perasaan kita. Kita guna update status untuk apa? Untuk gaya-gayaan atau untuk apa gitu. Sekarang itu ada penyakit ibu yang cukup menyedihkan kita itu apa ya? Bangga gitu. Mempertontonkan kekayaan. Sedih kita lihatnya kan. Di saat orang bukan jumlah puluhan ribu, jutaan mungkin orang yang susah gitu. Tapi ada orang-orang yang bangga mempertontonkan kekayaan. Dan bangga, ada orang yang bangga untuk menonton orang lain mempertontonkan kekayaannya. Gitu. Kira gimana itu? Ada juga orang yang bangga melihat orang lain sedang mempertontonkan kekayaannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Iya. Kemudian dari Kurnia Warman, mohon maaf ini nih Bapak atau mahasiswa ini ya. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah kita boleh menilai orang lain itu sombong? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang sombong itu? Bisa. Melihat orang lain sombong bisa dengan sikapnya keliru, salah, diingekkan nyonda amuah gitu. Itu udah bagian sombong itu. Dia meremehkan orang lain, sombong juga. Batul haqqi wa ghamtun nas. Bisa kita lihat. Kalau caranya mungkin kita masing-masing lebih tahu ya bagaimana bentuknya, ciri-cirinya gitu ya. Tapi intinya begitu, dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Itu di antara orang sombong. Dan boleh kita ingatkan dia, tidak boleh sombong begitu. Kan ini saya tunjukkan yang benar. Kan saya bukan apa-apa, kan saya menunjukkan kebenaran. Boleh. Biar dia tersadar, dan itu insya Allah bagian dari dakwah. Kalau dia sadar, insya Allah kita pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap orang yang sombong? Sudah ya, diingatkan dia ya secara baik-baik, dakwahkan dia. Kemudian dari Pak Dr. Aidinil, ada kecenderungan di era digital ini berlaku pemimpin yang selalu mengekspos kinerja, prestasi, dan berbagai anugerah yang perolehnya kepada publik. Apakah publik memiliki atau tidak? Ini saya rasa tidak termasuk kepada kesombongan. Ini termasuk mungkin ke tahapan dia mempertanggungjawabkan kinerja dia selama ini. Kalau dia tak perlihatkan kinerja dia kepada publik dengan kondisi yang seperti sekarang ya, kaum munafikin banyak sekali nih Pak Victor sekarang nih. Ya, kalau kaum fasik banyak, munafik banyak, orang-orang sekuler banyak, orang liberal banyak. Gitu. Kalau tidak diperlihatkan begitu, khawatir malah akan berdampak lebih negatif. Suasananya tidak sama dengan suasana kita dulu di zaman misalkan Umar bin Abdul Aziz. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu malah beliau meminta agar beliau tak dikuburkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu bahkan minta agar kalau beliau meninggal dunia, kedua kaki beliau dan kedua tangan beliau dibuka di luar tandu. Jangan dilipat, tapi dibuka. Biar orang tahu kalau beliau tidak membawa apa-apa ke dalam kubur beliau. Tapi kondisi sekarang, kondisi yang berbeda. Apakah dia termasuk sombong? Insya Allah tergantung hati. Kalau dia niatnya untuk dibangga-banggakan, dipuji-puji gitu ya. Khawatirnya iya, dia akan terjatuh kepada kesombongan. Maka itulah beratnya amanah itu. Jadi amanah itu tidak ringan. Baik pun kita dipuji orang, bahaya juga buat kita. Salah pun kita dicaci orang, bahaya juga buat kita. Dia tak mudah amanah itu. Maka mainnya main hati sudah.
Dekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah ampunan itu. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini benar. Kota kami dapat piala Adipura. Misalkan begitu ya. Saya akan bawa Adipura ini dari BIM sampai ke kota saya. Pakai patwal. Kemudian saya lihat pakai mobil terbuka, bak terbuka, dan saya akan umumkan sepanjang jalan. Mudah-mudahan tidak sombong. Dia ingin juga membanggakan masyarakatnya yang banyak. Kalau ternyata kota kita berhasil, ini berkah kerjasama Bapak Ibu semuanya, sehingga kita dapat penghargaan ini. Seperti itu. Jadi kesombongan itu lebih kepada menolak kebenaran ya sesungguhnya ya, dan meremehkan orang lain. Itu insya Allah tidak menolak kebenaran, dan insya Allah itu tidak dalam rangka meremehkan orang lain. Menurut saya. Karena begitu Pak Dokter. Kemudian berikutnya, apakah orang yang wafat dalam keadaan sombong itu, oh ya, sudah Allah takdirkan begitu. Segala sesuatu yang terjadi ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qadarallahu mu'afatan, qadarallahu ma'siyatan, semua pesan Allah. Sama dengan cerita Ali, Hasan bin Ali tadi yang saya ceritakan ya. Hasan bin Ali rahimahullah ketika beliau sakit, datang orang menjenguk beliau. Wahai Khalifah Hasan, bagaimana ini sakit engkau? Sabar engkau segala macam. Dinasihatilah oleh orang Hasan bin Ali ini. Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata begini, wahai saudara-saudara, innallaha qadara ta'atan, innallaha qadara mautan, hayatan, ma'siyatan, mu'afatan, banyak dibaca. Faman kadzaba bil qadari faqad kadzaba bil Qur'an, wa man kadzaba bil Qur'an faqad kadzaba bil haqqi. Jadi, wahai saudaraku, Allah sudah mentakdirkan kehidupan, Allah sudah mentakdirkan kematian, Allah mentakdirkan kesehatan, Allah mentakdirkan penyakit, Allah mentakdirkan seseorang bermaksiat, dan Allah mentakdirkan seseorang itu taat, Allah mentakdirkan seseorang dilimpahkan kepadanya dosa, Allah mentakdirkan kepada seseorang itu dilimpahkan pahala. Maka siapa yang tak percaya dengan takdir Allah, sungguh berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Orang-orang yang tak percaya kepada Al-Quran, maka artinya sama dia tidak percaya kepada kebenaran. Sombong juga maksudnya. Orang yang tidak percaya kepada kebenaran, sombong juga maksudnya. Jadi, apakah, apa tadi pertanyaannya? Apakah orang yang wafat dalam keadaan sombong itu sudah tidak Allah? Jawabannya iya. Itu bagian dari takdir Allah. Kenapa dia bisa sombong? Wallahu a'lam. Bisa jadi selama dia hayat, selama dia hidup, ya, dia sering lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesombongan itu menimpa dirinya sampai akhir hayatnya. Ma asabaka min musibatin fima kasabat aydikum. Tidaklah sesuatu yang mendatangimu dari bentuk ujian, gitu. Bentuk ujian dari Allah, ya, atau murka dari Allah. Maka kecuali dia bersumber dari dirimu juga. Sesuatu yang menimpa kita itu rata-rata, dan di situ letak keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terus itu Pak Prof tadi, maaf Pak Prof, Kurnia Warman, maaf Pak Prof. Akhirnya mahasiswa namanya nama milenial masalahnya. Maaf Pak Prof. Kemudian berikutnya Pak Doktor, Pak Alfan, ya Pak, Ustadz, ada orang yang menyebut nama, maksudnya agar anggota masyarakat yang ada, Masya Allah. Ya Pak, apakah itu terdapat sombong? Tidak Pak. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau hapuskan pahala. Menyebut di sini sudah dijelaskan oleh para ulama tafsir. Menyebut-nyebutnya dalam rangka menyombongkan diri, biar kita dipuji oleh orang lain. Nah, di situ ininya. Nah, sehingga rusak sedekah kita. Kalau misalnya kita menyebut-nyebut sedekah kita untuk dipuji oleh orang lain, rusak sedekah kita, hilang pahala kita. Tapi kalau dalam rangka kita memotivasi orang lain, misalkan disebut nama siapa sini, Zikri misalkan ya, moderatornya Zikri berkurban 1 ekor kambing, gitu.
Kurbannya misalkan di kampus gitu, kampus Unan. Hari ketika tasyrik misalkan. Eh, 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 itu termotivasi orang lain. Zikir disebut namanya atau dia menyebut namanya bukan dalam rangka dia memakan diri. Mentang-mentang saya mahasiswa, saya mau nabung 2 tahun saya bisa sedekah. Tidak. Tapi dalam rangka memotivasi orang lain. Sehingga yang lain pun yang lebih mapan, yang lebih ini termotivasi dengannya. Insya Allah tidak termasuk sombong. Karena al-mannu dalam surah Al-Baqarah tentang wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu karena engkau menyebut-nyebutnya. Al-mannu itu menyebut-nyebut itu berbarengan dengan keinginan dia mendapatkan pujian dari manusia. Itu Pak Dokter. Jadi ada keinginannya dia mendapat pujian dari manusia. Tapi kalau dia menyebut bukan karena pujian gitu, seperti orang soleh di masjid-masjid kita kan banyak gitu ya, terpilih hatinya, insya Allah itu tidak akan termasuk kepada kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ada lagi pertanyaannya? Ya. Jawab semuanya ya, Zikri. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Baiklah, untuk Bapak Ibu kaum muslimat, udah ada lagi yang masuk Pak Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Desni. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum Ustadz. 2 orang sahabat sedang berdebat tentang hadis yang mengatakan bahwa laki-laki yang memanjangkan celana yang menutup mata kaki adalah kesombongan. Ini menjadi dasar sahabat itu menggunakan celana jingkrang. Sementara sahabat yang satu berpandangan hadis itu tekanannya pada kesombongannya yang dilarang, bukan pada memakai celana jingkrangnya. Artinya ada beberapa tanda kesombongan itu kadang-kadang berbeda dengan budaya kita. Mohon pencerahan Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Masya Allah, ini tentang celana jingkrang nih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Jadi terkait dengan celana jingkrang ini, kita rujukannya mungkin pendapat ulama karena dia ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapasitas kita sebagai masyarakat awam adalah mengikuti ulama, gitu ya, dalam pandangan mereka terhadap apa maksud dari hadis ini. Kenapa Rasulullah menyebutkan orang yang memanjangkan? Ini ada dalam hadis tentang sombong ini ya. Nah, kenapa orang yang memanjangkan celananya dilarang oleh Rasulullah, mengantarkan dia masuk neraka? Hadisnya ada beberapa. Dan kenapa pula ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk kepada ahli neraka? Rasulullah mengatakan tidak dengan engkau wahai Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar Siddiq juga memakai pakaian jubah yang menutup mata kaki beliau. Tapi Rasulullah tidak mengatakan Abu Bakar termasuk min ahli nar. Hadis-hadis ini semuanya ada dalam hadis kitab Sahih Bukhari. Ya, semuanya ada dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Bisa kita buka nanti tentang isbal itu ya, tentang memanjangkan celana dan seterusnya. Maka kalau saya Ibu tanya, saya lebih cenderung mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang mensyarahkan, menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan beliau secara kepribadian, secara keilmuan, bahkan secara pengorbanan, tidak usah ditanyakan lagi. Masyhur, terkenal, akhlaknya Masya Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berpendapat, celana panjang atau pendek tergantung kepada hati orang yang memakainya. Jadi dia berkaitan dengan kesombongan. Kalau dia tidak sombong seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bisa melihara hatinya, maka tak bisa kita anggap dia sebagai orang yang sombong, masuk ke neraka, tak bisa. Tapi kalau seandainya dia gitu berlaku sombong, mungkin dia akan masuk ke neraka sebagaimana hadis awal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya menurut saya ini tergantung kepada hati. Pendek pun celana kita, cingkrang pun celana kita, biar kita dipuji. Ambo orang berilmu, ambo lah tamek ngaji je Ustaz Fulan, sila seruan bola cingkrang. Hati-hati, jangan-jangan juga min ahli nar. Karena intinya bukan jingkrang atau tidaknya. Buktinya itu Abu Bakar Siddiq panjang celananya. Jadi disebut Rasulullah oleh sebagai ahli nar. Ini jingkrang celana kita, sombong kita, bisa kepada ahli nar. Maka yang terbaik adalah kita jalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita bisa celana kita secara zahir tidak panjang, gitu. Tidak menutup mata kaki. Kalau menutup kaki kan susah juga dipunya Tuhan.
gitu ya. Kalau kita daerah kita lacah gitu, daerah kita berair, cepat kotor dia. Nah, kalau dia agak pendek dikit gitu ya, tidak susah kita ngangkatnya ke atas. Kalau bisa. Kalau tidak apa-apa, berdosa orangnya tidak berdosa. Tidak bisa Ustaz, saya memang nyamannya begini, tidak bisa saya pendek-pendek. Seperti apa itu bentuknya? Boleh apa-apa, dia tergantung kepada hati kita gitu. Nah, jadi begitu. Termasuk yang lain-lain seperti yang tadi kita sebutkan ya. Itu baru celana itu kan, celana itu masa sepele sebenarnya itu. Kalau di tataran sebagian orang malah itu dipatangkakan gitu. Bukan mudah menyalahkan orang lain cuman gara-gara celana. Masih banyak lain selain celana. Apa itu? Bekerja pakai mobil, lebih berat lagi itu. Dulu zaman Rasulullah tidak ada mobil. Ini dia bekerja pakai mobil. Ke masjidnya pakai motor. Masjid pakai motor. Rasulullah tidak pernah ke masjid pakai motor. Ini masjid pakai motor. Motornya mewah lagi. Yang hebat, yang suaranya mantap, motornya ini. Kan tidak bisa kita menghukumi si fulan sombong. Fulan sombong. Tidak bisa. Jangan-jangan dia tidak sombong. Gitu. Karena masalah ria, kata Fudail bin Iyad, ya, kata Fudail bin Iyad, ria atau ikhlasnya seseorang itu tergantung kepada qalb. Dan qalb ini yang milikinya hanya Allah. Artinya yang tahu tentang isi hati seseorang hanya Allah. Tapi ada tapinya. Tapi gitu, Dr. Majdi Hilal dan beberapa ulama lain itu menyebutkan ada tanda-tanda orang yang ria, ada tanda-tanda orang yang ikhlas, ada tanda yang sombong, ada tanda-tanda orang yang tidak sombong. Kita hanya mengkaji tanda-tanda ini saja. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan ibu kita tadi, Zikri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desni atas pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Ibu kaum muslim muslimat, saudara-saudari yang ingin bertanya, bisa menghidupkan mikrofonnya atau sudah ada Pak Ustadz, ini dari Bang Ria lagi. Bagaimana batas-batas berlaku sewajarnya atau berbuat baik ke lawan jenis, Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Bagaimana apa tadi itu? Bagaimana batas-batas berlaku sewajarnya atau berlaku baik ke lawan jenis, Ustaz? Ya, kalau lawan jenis maksudnya seusia dengan kita, ya normal saja. Nah, tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain. Itu batas-batasnya seperti itu. Kalau lawan jenis adalah ibu-ibu kita, adik kita, dah seperti itu ya. Sama kalau lawan jenis kepada teman kita, ya sewajarnya juga. Gitu. Apa namanya? Tak usah mencari perhatian-perhatian. Dia main hati itu. Insya Allah orang-orang yang dia terjaga ibadahnya akan terjaga juga akhlaknya. Bahkan tatkala dia berhadapan dengan jenis, dia mampu menjaga situasi hatinya secara baik. Gitu ya. Karena memang di antara penyakit orang soleh, selain dia merasa puas dengan ibadahnya, gitu, dia sering juga diuji dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Dia kan kecil sepele, tapi kadang diuji dia. Sehingga akhirnya kalau apalagi kalau orang yang kuat agama, gitu. Kuat agamanya, yang perempuan juga kuat agama, dia jaga wibawanya. Tapi terkala yang satu kuat agama, satu tidak kuat agama, dijaganya tidak bisa. Dua kondisi itu mesti dijaga, dipelihara. Kalau mau berhadapan, ya sewajarnya. Gimana berhadapan? Sewajarnya. Tidak perlu kita untuk menarik perhatian karena niat ingin dibanggakan atau ingin dipuji. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, oh ya, ya betul. Ya, Bu Fathul Bari, Fathul Bari ala Syarh Bukhari karangan Ustaz Imam Hajar Asqalani. Ya, oke. Baik, terima kasih Bang Arya dan juga sama-sama Bu Inarti. Terima kasih juga Bu Desni tadi. Kepada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang lain yang ingin bertanya, masih disilakan menghidupkan mikrofonnya atau mengetikkannya di kolom chat. Ya, sama-sama.
Oke, seperti Zikri. Ya, mungkin cukup Zikri. Baik Pak. Baik, untuk selanjutnya yaitu closing statement dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Zikri. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya wahai Muhammad, sungguh engkau pemilik akhlak yang agung. Ini ayat besar ya yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mizah sebagai bentuk pengkhususan gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara makhluk lainnya. Disebutkan oleh Allah, sungguhnya engkau wahai Muhammad pemilik akhlak yang agung. Maka kalau kita ingin berkepribadian baik, kita ingin berkepribadian mulia, ingin bangga dan dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita melihat menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap gerak-gerik kehidupan beliau. Terutama tatkala beliau sedang baik dan tatkala Rasulullah SAW sedang terpuruk secara ekonomi. Di situ Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata ketergantungan beliau dalam hidup tidak kepada makhluk, tapi Rasulullah SAW senantiasa bergantung dalam kehidupan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir kehidupan Rasulullah SAW menjadi indah dan berlimpah rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadikan Allah sebagai tempat bergantung kita di setiap kondisi dan keadaan kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian ini kita lanjutkan pada pertemuan pekan datang, ayat yang ke-berapa? Ayat yang ke-19 insyaallah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas ke tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi beliau dan bagi kita yang mendengarkannya. Alamin. Selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf pada Bapak Ibu kaum muslimin muslimat apabila ada kesalahan dalam memandu acara kajian tafsir pada malam hari ini. Terima kasih banyak para Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya dari awal hingga akhir kajian kita pada malam hari ini. Baik, kita akhiri kajian dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Di sini lah. Oke. Ya, kita tutup. Oh, maaf tadi sinyal saya terlempar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zikri. Terima kasih Pak Daniel semua. Akhir izin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Salam.